Bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Bunyi bisa didengar oleh indera pendengaran manusia, yaitu telinga. Bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi. Gelombang yang merupakan gelombang mekanik dan merambat melalui medium. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya pada alat musik gitar, yaitu menghasilkan bunyi dengan cara dipetik dawainya. Dan yang kedua, ada seruling, yaitu dengan cara ditiup. Ketiga, ada gendang dengan cara dipukul. Dan yang keempat, yaitu biola dengan cara digesek. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Media perambatan bunyi ada 3, zat padat, cair, dan gas. Contoh pada zat padat yaitu pada permainan telepon kaleng dan ketukan di ujung meja. Contoh pada zat cair mendengarkan bunyi melalui corong dan pukulan batu pada ember yang berisi air. Contoh pada zat gas yaitu ketika kita berbicara. Cepat lambat bunyi ditentukan oleh kerapatan benda. Perambatan bunyi paling cepat melalui benda padat, kemudian benda cair, dan diikuti oleh benda gas. Karena penyusun-penyusun benda padat lebih cepat daripada benda cair dan gas. Inilah contoh-contoh percobaan perambatan bunyi. Yang pertama, perambatan bunyi melalui air, yang kedua melalui gas, dan yang ketiga melalui benda padat. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Bola dipantulkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya kasar. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi, seperti kayu, kaca, dinding, batu, logam, bisa berjenis aluminium, besi, baja, seng, dan lain sebagainya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung atau kerdam. 3. Gema. Macam bunyi pantul yang pertama adalah
bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, 1. Suara di kamar mandi terdengar lebih keras. 2. Bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Macam bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi sekitar 10 sampai dengan 25 meter. Bunyi ini sebagian datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas atau mengganggu bunyi asli. Gaung atau kerdam biasanya terjadi di gedung pertunjukan, bioskop, gedung pertemuan, studio radio, dan lain sebagainya. Untuk menghindari gaung atau kerdam pada dinding gedung, dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi. Bahan yang mampu meredam bunyi disebut bahan akustik. Misalnya, kain wol, kapas, karton, gabus, busa, dan karet. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ketika bunyi asli itu yang kita dengar adalah al-ihsan, maka bunyi pantul gaung ketika kita mengucapkan al, bunyi pantul belum terdengar. Tetapi ketika kita mengucapkan ih, bunyi pantul gaung terdengar al. Kemudian ketika kita mengucapkan san, bunyi pantul gaung terdengar ih. Dan ketika selesai mengatakan san, maka terdengarlah bunyi san. Atau cara mudahnya teman-teman dengarkan baik-baik ya. Ini contoh bunyi pantul gaung. Al, ih, san, al, ih, san, al, ih, san. Macam bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema terjadi ketika bunyi dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya, karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Jarak dinding pemantul dengan sumber bunyi sangat jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih dalam perjalanan. Akibatnya, bunyi pantul yang terdengar lebih jelas setelah bunyi asli atau disebut gema. Gema dapat terdengar di lereng-lereng gunung, gua-gua, lembah-lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang, kedalaman gua, ataupun kedalaman laut. Perhatikan baik-baik. Ketika bunyi asli itu terdengar al-ihsan, maka bunyi pantul gema terdengar setelah bunyi asli selesai. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Al-ihsan, 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 al-ihsan. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda
yang permukaannya lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi. 1. Kain wol. 2. Spons. 3. Kertas. 4. Kain. 5. Busa. 6. Karpet. 7. Karet. 8. Goni. Benda-benda tersebut biasanya dipasang di dinding dan di langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam.